Yasmin Napper dan Erick Thohir berbagi kisah sukses di drama series dunia. Yasmin Napper dan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara yakni BUMN, membagikan kisah inspiratif mereka sebagai sosok yang dikenal di dunia dalam channel YouTube entertainment.id yang dipandu oleh Nanda Persada. Hai guys, bersama Daniel Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini pada teman-teman kalian ya. Yasmin Napper dan Erick Thohir berbagi kisah sukses di drama series dunia. Yasmin Napper dan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara yakni BUMN, membagikan kisah inspiratif mereka sebagai sosok yang dikenal di dunia dalam channel YouTube entertainment.id yang dipandu oleh Nanda Persada. Ternyata perjalanan mereka untuk meraih kesuksesan itu tidaklah mudah. Yasmin Napper bahkan sempat diremehkan hanya karena ditunjuk sebagai co-host di red carpet. Namun kejadian itu membuatnya justru semakin terpacu untuk menginspirasi banyak orang. Yasmin Napper pun sudah tidak perlu diragukan lagi popularitasnya. Pemain drama series yang sedang berkarir di Amerika Serikat ini telah mengumpulkan 194 penghargaan sepanjang karirnya. Yasmin Napper sempat mengalahkan Justin Bieber di ajang Shorty Award tahun 2021. Dia juga pernah memenangkan kategori Social Star Award di iHeartRadio Music Award 2021. Yasmin Napper bahkan menjadi pemain sinetron pertama dari Asia Tenggara yang menembus chart US Radio Billboard Chart dalam kategori urban dan rhythmic. Di balik kesuksesannya itu, Yasmin Napper mengatakan hal yang paling sulit untuk dilaluinya adalah tanggapan dari publik. Erick Thohir kini bukan hanya dikenal sebagai pejabat negara, tapi dia juga merupakan salah satu tokoh yang diperhatikan publik. Pria yang juga berbisnis ini sempat disorot karena meraih kesuksesan dengan mengakuisisi saham Inter Milan yang menjabat sebagai presiden klub di tahun 2013. Siapa sangka Erick Thohir melalui perjalanannya ini dari sebuah mimpi. Erick yang menyukai bidang olahraga tertantang untuk mulai membangun bisnisnya dengan membeli sedikit saham di sebuah klub basket yang ada di Philadelphia. Tapi setelahnya, dia mulai belajar dari orang yang sudah ahli di bidang tersebut. Kita punya mimpi-mimpi, tapi kan kalau sekedar mimpi nggak dijalanin kan ya udah mimpi aja. Kebetulan saya senang media, saya senang sport, dan waktu itu saya tertantang. Saya sebenarnya waktu itu ingin bangun sport dari Indonesia, cuman waktu itu ekosistemnya belum siap, ujar Erick Thohir yang dikutip Ziggy.id 11 September 2021. Maka itu saya coba memberanikan diri. Waktu itu pertama invest di 76 Earth, itu klub NBA di Philadelphia, tapi masih minoritas karena masih mau belajar. Di situ saya coba datang kayak seminar-seminar. Owner klub ada di situ, terus saya dengerin mereka sharing. Lalu saya memberanikan diri, sambung Erick Thohir. Dari uang yang sudah didapat dari klub sebelumnya, Erick Thohir kemudian mencoba untuk membeli saham di DC United yang menjadi mayoritas. Saham Erick Thohir yang awalnya hanya 11% pun langsung berubah menjadi 73%. Sejak itu, dia semakin menyukai bidang tersebut dan akhirnya menanam saham di Inter Milan. Karena ngelihat memang ekosistemnya belum siap, nah itu yang kita lakukan karena mimpi. Tapi tentu ada perhitungan bisnis memang.
Akhirnya olahraganya yang besar mulai dari sana. Jadi ya, you have to challenge yourself. Juga kalau you have a dream gitu, gak hanya mimpi-mimpi aja, tegas Erick Thohir. Yasmine Napper pun sudah tidak perlu diragukan lagi popularitasnya. Pesinetron yang sekarang berkarir di Amerika Serikat ini telah mengumpulkan 194 penghargaan sepanjang karirnya. Yasmine Napper sempat mengalahkan Justin Bieber di ajang Shorty Award tahun 2021. Dia juga pernah memenangkan kategori Social Star Award di iHeartRadio Music Award 2021. Yasmine Napper bahkan menjadi sinetron pertama dari Asia Tenggara yang menembus chart US Radio Billboard Chart dalam kategori Urban and Rhythms. Di balik kesuksesannya itu, Yasmine Napper mengatakan hal yang paling sulit untuk dilaluinya adalah tanggapan dari publik. Wanita yang berambut cantik ini menyadari betul posisinya sebagai public figure yang tidak lepas dari sorotan dan akan terus diperhatikan. Namun, hal itu juga yang menjadi kesulitan baginya, karena masih banyak orang yang meremehkannya jika tidak sesuai perkiraan. Kalau orang lain mungkin prosesnya enggak kelihatan, sementara kalau kita pada saat belum jadi apa-apa atau mungkin masih sebagian kecil dari ekosistem yang besar, itu sebenarnya sudah kenapa, karena banyak orang yang mendukung, tapi lebih banyak yang underestimate atau nunggu salahnya, ujar Yasmine Napper. Itu the hardest pada saat lagi proses itu, dimana kita harus being real to apa yang kita mimpikan, goal kita, being real to that. Tapi di satu sisi namanya manusia ya, kadang-kadang kita kepengin divalidasi sama orang kan. Nah itu kalau diomongin orang, wah ini mah lu apaan, lu ini, udah ya ampun, lanjutnya. Yasmine Napper kemudian menceritakan momen di antara tahun 2020-2021 saat dirinya pertama kali mendapat tawaran sebagai co-host di Red Carpet American Music Award. Saat itu banyak orang yang menganggap remeh pencapaian tersebut. Namun kejadian itu membuatnya terpacu untuk menginspirasi banyak orang. Yang pertama kali orang banyak ngomongin saat itu adalah ya elah cuman red carpet, karena itu buat mereka cuman. Makanya kenapa habis itu pada saat lagi sekarang saya bisa mencoba untuk menginspirasi atau share express bahwa dari awalnya saya cuman co-host di red carpet, kemudian jalan diundang di red carpet, dan kemudian menang di red carpet, tandas Yasmine Napper. Dalam kesempatan itu, Yasmine Napper dan Erick Thohir serta Nanda Persada terlihat berjoget TikTok dengan diiringi lagu muda, yakni Idolio. Yasmine Napper pun sempat membagikan cuplikan keseruan mereka di Instagramnya. Obrolan yang luar biasa dengan Pak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Menteri Sederhana dan Berpikir Maju. Oh dan ya, dia sangat senang tiktoking dengan kami loh. Gak jaim-jaim meskipun jadi menteri. Tidak sabar buat kamu untuk menonton obrolan kami, kata Yasmine Napper di bagian captionnya. Sejumlah artis seperti Raffi Ahmad dan Melly Goeslaw pun ikut memberikan komentar di unggahan tersebut. Melly menyebut Yasmine Napper dan Erick Thohir adalah sosok yang diidolakannya. Yasmine Napper dan Erick Thohir memang merupakan tokoh publik yang patut untuk dicontoh. Kesuksesan yang mereka raih saat ini tentu sudah membuat bangsa Indonesia bangga. Sukses selalu Yasmine Napper dan Erick Thohir. Sekian kabar terbaru hari ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini.